Karena ceritain kemarin tidak upload 1 hari, maka untuk hari ini ceritain akan upload 7 video. Jadi check it out. 1, 2, 3, 4. Hey yo, ada yang baru lagi nih, ya kan? Oke, di awal chapter kali ini kita diperlihatkan kelanjutan dari chapter kemarin. Di awal scene kali ini kita diperlihatkan kelanjutan perseteruan antara Dewa Rulai dengan Raja Asura Rau, yang dimana Dewa Rulai dianggap telah ikut campur dalam ujian para Asura. Lalu Dewa Rulai pun berkata, Asura dan Dewa dulunya adalah saudara, tapi sekarang malah menjadi seorang musuh yang saling membenci satu sama lain. Aku yakin pasti ada cara untuk menyelesaikannya. Saat aku bertemu dengan anakmu, aku mengira ini adalah sebuah kesempatan. Paling tidak aku bisa menjadi teman. Itu adalah permulaan yang sangat baik. Aku bersedia mendekati kalian karena aku mencari cara untuk menghilangkan kebencian itu. Dan akhirnya aku menemukan orang itu. Dan orang itu adalah Sumo, anakmu. Dia adalah orang yang berbeda dengan yang lainnya. Tapi sayangnya dia harus hampir mati terbunuh oleh tradisi kalian, ucap Dewa Rulai. Aku sudah bilang kan, kalau kau tidak akan bisa mengubah kami menjadi seperti kalian. Kami sudah melewati batas dan aku sekarang harus membunuhmu, Dewa Rulai, ucap Raja Asura. Lalu Huji pun berlari sambil berkata, Raja Asura turun tangan sendiri. Sementara itu Gushya berteriak-teriak atau berkoar-koar. Raja mulai turun tangan. Jadi lihatlah, semuanya mundurlah. Ayo kita mundur, kita sudah tidak diperlukan lagi. Kalau kita di sini terus, maka kita akan terkena serangan sang raja yang meledak-ledak, ucap para prajurit itu. Mau bagaimanapun, tetap saja seperti ini. Apakah kau mengingat pertempuran kita di waktu dulu? Masih belum ada yang menang ataukah kalah kan? Ucap Dewa Rulai. Benar, ucap Raja Asura. Aku harap kekuatanmu bisa melebihi dari waktu itu. Kalau tidak, kau akan mati dengan mudahnya, ucap Raja Asura Rau dengan tatapan tajamnya. Lalu Raja Asura Rau pun mengaktifkan aura energinya yang menggebu-gebu, yang membuat apapun yang di sekelilingnya akan tertebas dengan mudahnya. Dan dia pun berkata, tidak akan ada artinya kalau kau terus merasa benar. Tunjukkanlah kepadaku dengan kemampuanmu itu. Bertarunglah, ucap Raja Asura. Lalu aura itu pun menebas apa yang ada di sekitarnya. Dewa Rulai pun berkata, kekuatan aura barbar Raja Asura lebih kuat dari sebelumnya. Dan dia tidak pernah berhenti untuk menjadi lebih kuat. Orang ini hanya dengan auranya saja, itu sudah cukup untuk membunuh seseorang. Pertarungan kali ini sepertinya akan sangat seimbang. Menang atau kalah ditentukan dalam satu serangan, ucap Dewa Rulai, yang sudah mulai serius. Dewa Rulai temanku, aku tidak akan menahan diri lagi. Jadi bersiap-siaplah, ucap Raja Asura sambil bersiap-siap menghunuskan 2 pedang gilanya. Lalu Dewa Rulai pun merasakan aura yang sangat besar sekali, layaknya seperti ombak yang akan menerpanya. Akan tetapi Dewa Rulai pun mencoba untuk tetap tenang agar dia bisa tahu kelemahan dari Raja Asura Rau. Lalu Dewa Rulai pun bergerak dengan kecepatan tingginya, yang tiba-tiba sudah ada di depan Raja Asura Rau sambil menahan kedua tangannya untuk menahan ayunan kedua pedangnya itu. Lalu Raja Asura pun berkata, sial, aku tidak bisa bergerak dengan leluasa, ucap Raja Asura Rau. Tebasan Raja Asura Rau sangatlah mengerikan. Kalau terkena serangannya pasti akan sekarat seketika. Aku harus tetap tenang, ucap Dewa Rulai. Lalu Raja Asura pun mencoba menebas dari sisi sebelah kiri. Akan tetapi lagi dan lagi pergerakan itu ditahan oleh tangan Dewa Rulai sambil mendorong Raja Asura. Di saat terdorong itulah Dewa Rulai pun melihat celah di sana yang sangat indah sekali, serta bersiap-siap untuk menyerang langsung ke jantungnya. Lalu Dewa Rulai pun menyerang Raja Asura Rau dengan kekuatan pukulan tangannya yang sangat mengerikan itu. Sambil berkata, kesempatan ini tidak akan datang 2 kali. Aku harus menyerang dengan kekuatan penuh agar dia tidak bisa bertarung lagi, ucap Dewa Rulai. Dan serangan itu pun mendarat tepat
tepat di ulu hati Raja Asura Rau, serta memberikan damage yang sangat gila yang membuat tubuh Raja Asura Rau terpental di sana. Namun Raja Asura berkata, "Hah, kau tak akan mudah mengalahkanku begitu saja," ucap Raja Asura. Sial, ternyata meskipun seranganku tepat mengenai tubuhnya, namun aura barbarnya ini dapat menghentikan seranganku. Sial, pertahananku terbuka, ucap Dewa Rulai. Jika seperti ini terus, aku akan menerima serangan yang sangat mematikan darinya, ucap Dewa Rulai. Namun benar saja, Raja Asura pun meloncat ke arah belakang dan langsung menghunuskan dua pedangnya kepada Dewa Rulai. Dan tebasan mematikan itu pun berhasil mengenai tubuh Dewa Rulai tepat di tubuhnya. Lalu tiba-tiba Shin pun berpindah ke kelompok Tan Sanzang bersama murid-muridnya yang ternyata sedang minum bersama adik kerbau. Tan Sanzang berkata, "Kau menyusul kami dari kerajaan kerbau sampai ke sini. Pasti perjalanan ini tidaklah mudah. Jadi ini minumlah sedikit." Lalu adik kerbau pun meminumnya sambil berkata, "Baguslah kalau kau tahu Tan Sanzang," ucap adik kerbau. "Tapi adik kerbau sebaiknya kau pulanglah," ucap Tan Sanzang. Sementara itu adik-adik Sun Gokong pun berkata dari jauh, "Tak kusangka dia mengejar kita sampai ke sini." Kerbau itu adalah Raja Siluman Kerbau. Ya kesini untuk mencari Sun Gokong, ucap mereka sambil berbisik-bisik. Lalu Tan Sanzang pun berkata, "Aku tidak tahu kemana perginya Sun Gokong, karena saat itu mengambil kitab suci ke barat, ya kan? Dia langsung diperintahkan oleh langit. Bagaimana dengan kera kecil itu?" ucap adik kerbau. "Kau berkata kepadaku," ucap Sun Gokong. "Oh dia itu adalah Goyin, murid baruku. Dia juga siluman kera namun berasal dari gunung yang berbeda dengan Sun Gokong. Bahkan dia tidak mengenal ataupun pernah bertemu dengannya," ucap Tan Sanzang. "Buset, guru saja sampai berani berbohong," ucap Bailang di dalam hatinya. "Sial, Tan Sanzang, kau punya tanggung jawab kepadaku untuk mempertemukanku dengan Sun Gokong," ucap adik kerbau sambil membentak Tan Sanzang. Aduh, tapi aku tidak boleh terbawa emosi," ucap adik kerbau. "Hei siluman kera, kau sungguh tidak tahu siapa dia?" "Hah? Dia itu Sun Gokong." "Hah, tapi dilihat-lihat kau ini seperti Sun Gokong. Selain penampilannya, aura kalian itu sangatlah mirip. Kalian sepertinya orang yang sama," ucap adik kerbau sambil mendekati Sun Gokong dengan kecurigaannya. "Aku bukan Sun Gokong, kau salah orang," ucap Sun Gokong. "Ah, kau adalah Gokong kan? Kau pasti kenal denganku, iya kan?" ucap adik kerbau yang terus memaksa Sun Gokong. "Aku benar-benar berani bersumpah, aku Goyur, aku bukanlah Sun Gokong, aku tidak kenal kau siapa." Lalu tiba-tiba adik kerbau pun marah sambil berkata, "Aku sudah berusaha payah mencari kalian dan berharap aku bertemu dengan Sun Gokong, tapi kalian tak berguna, kalian sungguh menyebalkan," ucap adik kerbau. "Adik kerbau, tenanglah," ucap Tan Sanzang sambil berteriak. "Apakah dia akan menyerang kita?" ucap Baji yang sedang panik. Lalu adik kerbau pun menahan emosinya sambil berkata, "Mau bagaimana lagi? Mereka tidak bisa membantuku. Aku harus bisa mengendalikan diriku sendiri sekarang dan melanjutkan perjalananku," ucap adik kerbau itu. "Hai adik kerbau, apakah kau akan mencari Gokong?" ucap Tan Sanzang. "Tentu saja, aku tidak akan berhenti sebelum aku menemukannya," ucap adik kerbau dengan penuh percaya diri. "Hei tunggu," ucap Sun Gokong. "Apa dia itu sangatlah penting dalam hidupmu? Kenapa kau mencarinya dengan begitu susah payah?" ucap Sun Gokong. "Sebenarnya aku tidak yakin, namun dia muncul sebentar dalam hidupku, tapi aku selalu mengingatnya. Tertawa dan bercanda dengannya itu adalah sebuah kebahagiaan. Maka dari itu, kita harus mencari kebahagiaan itu. Doakan aku ya," ucap adik kerbau. "Sial, aku sudah tidak tahan," ucap Xioi. Sebenarnya dia akan tetapi tiba-tiba ditahan oleh Baji. "Oke, aku akan pergi dulu," ucap adik kerbau sambil kecewa di sana. "Hei kau, sepertinya kau tidak sering berpetualang. Jangan ceroboh di jalur iblis ini. Di sini banyak sekali siluman," ucap Sun Gokong yang memperhatikan adik kerbau. "Aku tidak perlu nasihatmu," ucap adik kerbau. "Jagalah dirimu sendiri." "Haduh, aku harus berbohong banyak agar dia pergi," ucap Tan Sanzang yang menyesali perbuatannya dengan dosa-dosanya.
Iya guru, tapi itu kan karena terpaksa kan. Guru juga mengerti kalau dia tahu ini akan menjadi sangat sulit untuk melepaskan diri darinya, bukan? Ucap Sun Gokong. Ya Gokong, ucap Tan Chanzang. Lalu adik kerbau pun pergi di sana. Tiba-tiba Xin pun berpindah ke Istana Langit, di mana diperlihatkan Dewa Guan Yin dan pelayan barunya sedang berjalan-jalan di Taman Bunga Surga. Tempat ini begitu menarik, bukan? Ucap Dewa Guan Yin kepada pelayan itu. Dunia langit dulu memiliki dua dewa pelindung. Saat itu rasanya sangat lebih santai. Kau pernah mendengar ceritanya? Namanya Dewa Rulai. Dia dianggap sebagai pengkhianat. Namun sekarang sudah bukan lagi. Dunia langit dulu juga berbuat salah kepadanya. Apa dia akan kembali? Ucap pelayan itu. Namun tiba-tiba Xin pun berpindah ke alam baka, di mana para penuntun kebingungan sambil berkata, Raja Alam Baka sudah mati, dia sudah mati, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana ini? Tiba-tiba seekor sayap pun terlihat di sana, dan seseorang pun datang dengan burung besarnya yang bisa terbang di alam baka dengan bebasnya. Orang itu berkata, para penuntun arwah yang terdampar, jawablah panggilanku, berkumpullah ke sini. Para penuntun pun kaget di sana sambil berkata, siapakah dia? Kenapa dia bisa terbang bebas di sini? Lalu sosok itu pun berkata, tugas Raja Alam Baka harus dilanjutkan, biar aku yang menggantikannya menjadi Raja Alam Baka yang baru. Kalian semua, akulah Raja Alam Baka yang baru, ucap sosok yang misterius itu. Dan chapter kali ini pun berakhir di sini. Terima kasih sudah nonton channel ini. Like aja jika kalian suka, dislike aja jika kalian tidak suka. Kami ceritain pamit dan sampai jumpa di next video. Bye bye.